Kita pasti menjumpai air setiap hari. Air digunakan untuk minum, mandi, menyiram tanaman, dan masih banyak kegunaan lainnya. Makhluk hidup tanpa air akan mati. Tetapi air juga dapat menyebabkan penderitaan. Contohnya banjir dan kekurangan air di Gunung Kidul ketika musim kemarau. Hidrosfer adalah lapisan air di muka bumi meliputi lautan, laut, danau, sungai, gletser, dan air tanah. Kalian tahu bagaimana terjadinya siklus air atau siklus hidrologi? Dan bagaimana proses dan macamnya? Air yang ada di daratan meliputi air tanah dan air permukaan. Adapun air permukaan terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang perairan darat. Hujan. Tentu kita pernah merasakan kehujanan. Tetapi dari manakah asal hujan? Hujan terjadi karena siklus hidrologi. Untuk itu, marilah kita amati bersama-sama bagaimana terjadinya proses siklus hidrologi. Ketika matahari memancarkan energi panas ke seluruh permukaan bumi, maka air sungai, danau, rawa, gletser, lautan, dan waduk akan menguap menjadi air atau evaporasi. Uap air kemudian bergerak ke atas, dan pada ketinggian tertentu di atmosfer akan berubah menjadi awan dan mengalami proses kondensasi. Karena proses pendinginan, uap air akan berubah menjadi titik-titik air dan jatuh sebagai hujan atau presipitasi. Hujan yang jatuh ke permukaan tanah sebagian akan mengalir di permukaan bumi atau disebut runoff, dan sebagian lagi akan meresap ke dalam tanah atau disebut dengan infiltrasi. Air di dalam tanah terkumpul dan keluar ke permukaan tanah menjadi mata air. Mata air mengalir melalui sungai dan bermuara di laut atau danau. Jika kita mengamati peta Indonesia, maka akan terlihat warna biru lebih banyak. Apa sebabnya? Karena warna biru adalah simbol air, sedangkan Indonesia kenyataannya adalah negeri maritim karena mempunyai perairan yang lebih luas daripada daratan, atau 3/4 bagian adalah perairan. Selanjutnya akan kita bahas kembali tentang macam-macam siklus hidrologi dan air permukaan berdasarkan letaknya. Siklus hidrologi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah siklus kecil, yaitu perputaran air laut yang menguap, berkondensasi menjadi awan, dan jatuh kembali ke laut dalam bentuk hujan. Adapun siklus hidrologi yang kedua adalah siklus sedang, yaitu perputaran air laut yang menguap dan berkondensasi menjadi awan. Kemudian, awan tersebut dibawa oleh angin ke daratan dan jatuh sebagai air hujan.
lalu air tersebut meresap ke tanah. Kemudian mengalir dan terkumpul dalam sungai menuju laut kembali. Sedang yang ketiga adalah siklus besar, yaitu perputaran air laut yang menguap, kemudian hasil uapan tersebut membentuk kristal-kristal es di atas laut. Lalu dibawa angin ke darat atau pegunungan tinggi dan jatuh kembali sebagai salju. Selanjutnya hasil proses tersebut membentuk gletser atau lapisan es yang mencair, lalu masuk sungai dan kembali ke laut. Air permukaan adalah segala bentuk perairan yang ada di atas permukaan bumi atau di atas permukaan tanah. Berdasarkan letaknya, air permukaan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perairan darat, yaitu semua bentuk perairan yang berada di daratan. Contohnya adalah sungai, danau, rawa, dan gletser. Sedangkan yang kedua adalah perairan laut, yaitu semua bentuk perairan yang berada di laut. Contohnya adalah teluk, selat, laut, dan samudra. Volume perairan darat relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan perairan laut. Sedangkan perairan laut memiliki lingkungan yang luas dan volumenya relatif besar jika dibandingkan dengan perairan darat. Air tanah sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Air tanah adalah air yang berada di dalam lapisan tanah atau tersimpan di dalam pori-pori tanah. Berdasarkan letaknya, air tanah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu air tanah dangkal, phreatis, adalah air tanah yang terletak di bawah permukaan tanah dan tidak dapat menembus lapisan tanah kedap air. Air tanah dangkal mudah dipengaruhi oleh perubahan musim dan resapan air di sekitarnya. Misalnya sumur dangkal pada saat musim hujan, airnya banyak. Tetapi pada saat musim kemarau, airnya sedikit, bahkan ada yang kurang sama sekali. Air tanah dalam atau artesis berada pada lapisan batu-batuan yang dapat menahan air, merupakan sebuah cekungan dan batuan di sekitarnya yang kedap air. Lalu air akan keluar sebagai mata air artesis. Dari seluruh air yang ada di daratan, volume air bawah tanah lebih banyak daripada air permukaan. Sekarang manfaat apa yang didapat dari siklus hidrologi bagi kehidupan manusia? Adanya siklus air atau hidrologi berakibat volume atau banyaknya air di permukaan bumi relatif memiliki jumlah yang tetap. Dengan adanya hujan akibat siklus hidrologi, air curahan itu meresap dan tertampung pada lapisan kedap air di dalam tanah. Muncul sebagai mata air, mengalir, dan turut mengisi sungai pada musim kemarau maupun musim hujan, sehingga berfungsi sebagai tempat simpanan air tawar di bumi. Siklus hidrologi
adalah rangkaian proses berpindahnya air permukaan bumi dari suatu tempat ke tempat lain hingga kembali ke tempat asalnya. 3 macam siklus hidrologi adalah siklus kecil, siklus sedang, dan siklus besar. Air permukaan dikelompokkan menjadi perairan darat, yaitu sungai, danau, rawa, dan gletser. Sedangkan perairan laut adalah teluk, selat, laut, dan samudra. Sedangkan air tanah dikelompokkan menjadi air tanah dangkal atau freatis dan air tanah dalam atau artesis. Manfaat siklus hidrologi bagi manusia adalah air di muka bumi memiliki jumlah yang tetap dan menjadikan simpanan air tawar di bumi. Para siswa, kalian telah menyelesaikan pembahasan tentang perairan darat. Selanjutnya, amati dengan seksama manfaat langsung atau tidak langsung dari siklus hidrologi bagi kehidupan manusia. Kegiatan ini dapat kalian lakukan sendiri atau bersama temanmu. Diskusikanlah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat belajar.